Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada materi sebelumnya di video 5 part 1, kita telah membuat pengelolaan untuk data user. Jadi kemarin kita hanya berfokus pada fungsi reset password user. Sedangkan untuk fungsi CRUD lainnya seperti list user, tambah user, ubah user, dan hapus user kita abaikan karena kita sudah pernah mempelajarinya di video 3 dan 4. Jika teman-teman masih bingung, silakan nanti teman-teman bisa membuka kembali dan melihat kembali video 3 dan 4 mengenai tata cara pembuatan list, tambah, ubah, dan hapus. Pada video 5 part 2 ini, kita akan membuat pengelolaan data member dan kita hanya berfokus untuk generate ID member. Jadi nanti ID membernya itu sesuai dengan format yang sudah kita tentukan. Kemudian nanti ketika ada member baru, dia langsung ke generate ID-nya. Jadi kita tidak membuatnya auto increment. Jadi untuk pengelolaan data member sendiri, itu nanti akan ada fungsi list seperti biasa. Ada list, kemudian ada tambah. Di sini tambahnya saya masih menggunakan modal. Kemudian di sini ada edit. Editnya juga menggunakan modal. Nah, untuk sementara, ini ketika kita menambahkan member baru, misalnya member barunya Dharma di example.com@gmail.com, lalu nomor teleponnya seperti ini, kemudian kita simpan berhasil, tapi dia belum bisa mendapatkan nomor membernya. Jadi yang kita harapkan adalah format nomor membernya seperti ini. Jadi nanti format nomor membernya seperti ini. Jadi untuk M yang pertama ini adalah kode member, menyatakan bahwa diinputkan itu adalah member. Jadi kita menggunakan kode M. Lalu yang kedua ada 20. 20 itu berarti tahun member itu mendaftar. Jadi misalnya member itu daftar tahun saat ini yaitu tahun 2020, maka di sini tertulis 20. Kemudian untuk yang 5 digit terakhir adalah nomor membernya. Jadi nomor membernya itu dia akan selalu auto increment terus sampai dia nanti untuk memenuhi ini. Nah, nanti kita akan membuat ID-nya itu di-generate seperti ini. Nah, untuk sementara untuk membernya ini dia belum ter-generate. Kemudian untuk fungsi lainnya sebenarnya kita ada fungsi untuk menampilkan detail member yang nanti itu akan ada menampilkan riwayat peminjaman buku member dan riwayat denda gitu jika nanti membernya itu telat mengembalikan buku. Tapi untuk detail member akan kita abaikan di video kali ini. Mungkin nanti akan kita bahas di video selanjutnya jika kita sudah memasuki materi tentang peminjaman dan pengembalian buku. Mungkin untuk saat ini kita hanya berfokus untuk generate ID member. Jadi di SQL ini kita akan membuat query-nya dulu agar kita bisa mendapatkan ID member ini. Nah, untuk query-nya kita buat seperti ini. Jadi kita select ID member from tabel member. Kita run, kita execute. Nah, kita sudah dapatkan ID membernya. Dan yang kita inginkan adalah kita ingin mengambil 5 digit terakhir ini. Kita bisa menggunakan mid, ID membernya kita kurung dalam mid, kemudian yang pertama adalah di sini ada mid, kemudian string itu berarti apa yang kita ambil, berarti adalah ID member. Postnya itu berarti kita akan ngambil mulai dari indeks ke berapa. Jadi di sini ada M itu berarti adalah 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4. 4, kita coba 4, dan sepanjang line itu berarti berapa panjangnya, berarti 5. Gitu. Sekarang kita coba, kita execute. Oh, ternyata hasilnya seperti ini. Berarti kita majukan lagi 1. Berarti ini 5, kemudian ini 6. Ini kita execute. Nah, jadi kita peroleh seperti ini ya. Jadi query-nya seperti ini. Lalu mungkin kita ganti field-nya. Ini kan field-nya seperti ini, mid seperti ini. Terlalu panjang, mungkin kita ganti dengan nomor. Kemudian kita execute. Nah, maka field-nya berubah jadi nomor. Lalu kita ambil per tahun. Jadi kita akan mengambilnya itu per tahun.
Jadi yang kita butuhkan adalah di sini where, kita ambil per tahun. Jadi di tabel datanya itu di sini ada created. Jadi created-nya itu kita akan ambil per tahun. Created. Nah, year berarti kemudian di sini adalah current timestamp. Nah, jadi maksudnya adalah ID yang akan kita ambil adalah ID yang tahunnya itu adalah tahun sekarang. Jadi kita akan mengambilnya per tahun. Jadi tahun yang di created ini, tahun membernya itu yang akan kita ambil adalah tahun sekarang. Kemudian kita urutkan berdasarkan tahunnya, kita urutkan berdasarkan tahunnya secara descending. Kita ambil misal 3, kemudian kita execute. Nah, nanti seperti ini. Jadi query-nya seperti ini. Jadi kita akan mengambil ID member. Jadi kita akan mengambil 5 digit terakhir, yaitu yang 100001. Lalu dari tabel member yang kita ambil adalah sesuai dengan tahun saat ini. Berarti tahun created-nya itu sesuai dengan tahun saat ini. Kita urutkan berdasarkan tahun created-nya, secara descending berarti diurutkan yang terbaru itu pasti akan teratas. Lalu kita ambil 3 saja. Untuk query-nya itu seperti ini. Nah, kemudian kita ke modelnya. Di sini saya sudah membuat model, yaitu model member. Kita tambahkan misalkan di sini, yaitu kita membuat public function untuk get ID member. Nah, kemudian kita return this. Karena kita pakai query, berarti kita pakainya adalah query. Oke, tadi query-nya kita pastekan di sini. Oke, kemudian kita save ALTF biar rapi. Lalu untuk return-nya kita kasih adalah result. Nah, kita sudah buat get ID member. Lalu selanjutnya kita ke controller. Nah, di controller save ini, kita akan membuat fungsi, sebelum kita masuk ke save, kita membuat fungsi dulu untuk generate ID-nya. Kita private saja karena dia akan diakses di controller itu sendiri. Function generate ID member, misal seperti ini. Nah, kemudian kita inisialkan dulu. Misalnya kode membernya kita mulai dari 10.000. Nah, kita mulai dari 10.000. Lalu untuk nomornya, ini nanti untuk nomor member ya. Untuk nomor itu adalah nomor member. Kita kosongkan dulu, karena kita kan belum tahu nomor membernya itu dimulai dari berapa. Kemudian kita buat nomor. Nah, di sini untuk nomor ini, kita mengakses dari M-user, bukan M-user, M-member. Jadi kita akses get ID. Kita akses get ID member itu. Jadi nanti ID member yang sudah ada itu nanti akan kita akses, kemudian kita tampung di parameter nomor ini. Jika sudah, kita cek dulu nomornya itu ada apa enggak. Jika nomornya ada, berarti no. No-nya itu adalah nomor. Kita ambil yang terakhir adalah seperti ini ya. Kita plus 1. Jika ternyata nomornya itu masih kosong, berarti no-nya adalah kode plus 1. Seperti ini. Jadi penjelasannya adalah kita akan get ID member nih. Kita akan get ID member. Kemudian kita sudah jalankan query-nya, berarti kita hanya mendapatkan ini. ID membernya adalah 100001 gitu ya.
Nah, jadi nomor itu isinya adalah 1001. Jadi nomor itu adalah isinya 1001. Nah, kemudian kita cek di sini, dicek nomor itu ada isinya apa enggak. Nah, karena tadi kita jalankan query-nya ada, berarti dia ada isinya ya. Jadi kalau ada isinya berarti dia masuk ke sini. If untuk nomor itu ada isinya atau tidak. Jika ada, berarti dia ngakses nomor. Dia ngakses nomor ini. Karena ini berupa array, berarti kita akses yang paling atas, yaitu berarti indeks ke 0. Kemudian kita akses nama fieldnya adalah nomor. Nah, ini nama fieldnya adalah nomor. Mungkin untuk lebih perbandingannya lebih enak aja, mungkin kita buat lebih dari satu. Misalnya ini yang nomor 2. Seperti ini. Oke, mungkin kita execute lagi query-nya. Nah, jadi seperti ini, ada 2 nomor. Ada 2 nomor. Jadi nomor ini isinya adalah hasil dari 2 ini. Ada 2. Kemudian dicek lagi. Nomor itu ada enggak? Ada isinya atau tidak? Jika ada isinya, berarti untuk no ini itu adalah nomor yang tadi ada isinya. Kita akses yang paling awal. Yang pertama itu adalah, berarti kita ingin akses yang 10.002 ini. 10.002 ini berarti dia adalah baris pertama, berarti dia indeks ke 0. Ingat, untuk ke pertama kali array itu dimulai dari indeks ke 0, kemudian kita akses field nomornya. Berarti fieldnya adalah nomor. Kemudian kita plus 1. Berarti nanti untuk return-nya atau untuk output-nya berarti adalah 10003. Berarti nanti untuk outputnya berarti 10003 seperti ini. Tapi jika seandainya itu tabelnya masih kosong atau tidak ada datanya, maksudnya tidak ada ID member yang ke get, berarti nanti dia akan mulai dari awal lagi, yaitu kodenya adalah ini. Jadi dia mulai dari 10.000 plus 1, berarti nanti akan dimulai lagi dari 10.000 seperti ini, 1001. Jika emang di tahun tersebut, di tahun sekarang ini dia belum ada membernya. Oke, kemudian kita returnkan. Nah, returnkan tadi kita formatnya apa? Kita formatnya adalah M20. Oke, kita returnkan M. Kemudian untuk menyatukan string kita pakainya titik. Kita pakai date. Nah, date itu berarti dia ngambil tanggal sekarang. Date time sekarang, maksudnya nanti date itu isinya itu date time. Jadi ada tanggal sama waktu. Nah, nanti untuk mengambil 2 digit tahun, berarti kita pakainya Y kecil. Kalau kita pakainya Y besar, berarti kita ngambil full tahun. Berarti kita ngambil 2020. Kalau kita hanya mengambil 2 digitnya saja, kita pakai Y. Kemudian kita satukan lagi dengan nomor. Tadi nomor yang di generate itu apa? Oke, ini fungsi untuk generate ID member. Sekarang kita masukkan di fungsi save. Fungsi save ini tadi untuk menambahkan member. Jadi kita buat dulu ID member sama dengan, nah ID member itu berisi hasil generate-nya. Berarti kita akses fungsi untuk mengenerate-nya. Berarti kita akses this generate member seperti ini. Nah, jadi kita ngakses fungsi generate member. Jadi kita butuh aksesnya itu seperti ini. Lalu jika sudah, nah kita ingin menyimpannya. Untuk menyimpan berarti kita membutuhkan objek yaitu indata, yaitu ID member. Kemudian di sini adalah ID member. Nah, jadi untuk menyimpannya berarti kita menambahkan seperti ini saja. Mungkin untuk yang ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita refresh. Sekarang kita coba tambah. Misalnya tadi Dharma, alamat Janti, email dharma@mail.com.
nomor teleponnya, kemudian kita coba save. Oke, dia membernya dia akan melanjutkan. Kemudian kita masukkan lagi Elsa Merican, kemudian elsa@mail.com, kemudian nomor teleponnya, kemudian kita save lagi. Nah, berhasil menambahkan member, berarti dia membernya itu nomor membernya itu dia berkelanjutan. Nah, jika ganti tahun, dia nanti akan kembali lagi ke ini, ke 10001 gitu. Itu untuk generate ID membernya. Jadi jika kita lihat di database-nya di SQL York, nah untuk ID membernya sudah tergenerate. Jika query-nya tadi kita jalankan, kita execute lagi, maka dia akan ngambil yang terakhir. Ngambil 3, kita hanya mengambil 3, kita limit 3. Jadi kita akan mengambil 3 teratas di tahun yang sama. Jadi hanya mengambil data user, bukan data user, tapi data member di tahun yang berjalan. Di tahun sekarang maksudnya. Oke, ini sudah ada fungsi untuk editnya. Oke, kita simpan. Berhasil mengubah member. Oke. Oke, seperti ini untuk membuat generate ID member. Jadi kita hanya berfokus untuk generate ID member, dan untuk pembuatan list, tambah dan ubah menggunakan modalnya tidak kita bahas ulang. Jadi nanti silakan teman-teman bisa tonton kembali untuk yang pembuatan list menggunakan mobile itu ada di video nomor 4. Untuk code lengkapnya nanti kalian bisa lihat saja di modulnya. Nanti modulnya juga akan saya sertakan di bagian deskripsi, sudah lengkap dengan semua code dari awal, mulai dari yang part 1 kemarin, pembuatan list atau pembuatan pengelolaan user dan member, semua code lengkapnya ada di modulnya. Sekian materi pada video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.